Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dosen dan Guru Pamong, ujian kinerja PBB dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Heru Setiawan. Saya adalah seorang guru di SMK IPT Purworejo, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, sekaligus sebagai mahasiswa PBB dalam jabatan tahun 2023 di LPTK Universitas Muhammadiyah Purworejo. Pada hari ini, Selasa 5 Desember tahun 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja secara daring di SMK IPT Purworejo. Praktek pembelajaran ini saya laksanakan pada kelas 10 teknik kendaraan dengan materi teknik dasar bidang otomotif melalui pengamatan dan penggunaan alat ukur. Berikut ini ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Sehat ya? Sudah sarapan semua? Sudah. Bagus. Kemudian untuk mengawali kegiatan hari ini perlu Anda persiapkan. Yang pertama adalah perangkat belajarnya, ada buku, kertas, pulpen, ada semua ya. Kemudian untuk persiapan selanjutnya, tolong untuk bisa berdiri sebentar, kemudian perhatian dari baju. Oke, di sekitar Anda ada kotoran mungkin kurang cocok, Anda pikirkan dulu, nggak ada? Aman ya? Aman. Oke, kembali silakan pergi lagi. Pembelajaran hari ini silakan untuk ketua kelas memimpin berdoa terlebih dahulu. Ya, masuk kelas. Atrio, silakan dipimpin berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil ihsani dinan wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Doa selesai. Bisa. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Oke, untuk ini Anda jumpa lagi dengan materi dasar-dasar teknik otomotif ya. Oke. Selanjutnya saya lihat dulu setelah tadi kebersihan dan sebagainya, Anda sudah siap. Anda sudah melakukan persiapan tadi. Untuk selanjutnya saya cek kehadirannya untuk hari ini. Yang pertama adalah Bagas ada? Ada ya? Bagus Saitama? Bayu? Daniel? Dimas? Doni? Atur? Boleh? Gunawan? Oke. Ini yang hari ini deal ya? Sekali. Semangat untuk Anda untuk pembelajaran ini. Mudah-mudahan nanti bisa terlaksana sampai selesai satu semester ya. Anda mendapatkan nilai yang maksimal, mendapatkan nilai yang baik, dipahami. Pada minggu kemarin sudah Anda pahami tentang alat ukur ya? Sudah sampai pada alat ukur. Jadi komponen-komponen yang perlu diukur ini di otomotif punya sudah Anda pahami. Kursai alat yang digunakan kemarin untuk apa? Yang pertama jangka sorong, yang kedua apa? Dial, indikator, kemudian lagi mikrometer. Ada pertanyaan dari komponen ini? Paham semua ya? Saya tanyakan untuk jangka sorong. Jangka sorong ini ada berapa versi? 3 ya? 3 ketelitian. Yang pertama adalah 0,1, yang kedua 0,05, yang ketiga 0,02. Dari 3 ini yang paling sedang, istilahnya yang
eh, penelitiannya itu kita amati itu lebih mudah. 0,05. Ada tahu 0,05 dari mana? Oke, dari skala utama dikurangi skala gitu ya, 0,05 sama 0,02 ya. Kita harus cari dulu hasil dari setiap satu step skala masing-masing ya. Biar kita ulangi lagi posisinya dan lain nanti akan ketemu rata-rata hasil ukuran itu ya. Jadi betul-betul penyinggungannya itu tepat, simetris. Oke, mikrometer ini bagaimana? Ini mikrometer kalau Anda pakai juga dikalibrasi kan? Oke, ya, kalibrasi ya. Kita semua kalibrasi dengan cara dari posisi nolnya sesuai. Ada pertanyaan? Kita tinggal penggunaan aja ya, sudah siap berarti. Kemudian untuk materi berikutnya kita menuju ke alat yang ketiga, yaitu dial kit. Perlu Anda ketahui, tujuan Anda nanti dalam pembelajaran ini adalah yang pertama, dapat menggunakan alat ini dengan benar. Nah, ini contohnya ini dengan benar ya. Semua posisi dan kekuatannya nanti harus tepat. Nah, sampai nanti terjadi gerakan-gerakan yang indah ya. Misalnya seperti gerakan yang lepas, yang harus membersihkan dulu. Kemudian di sini ada magnet untuk menempatkan posisi sehingga dia bisa berpegangan. Magnetnya ada. Kemudian untuk bagian-bagiannya, cover, dan jarum penunjuk, jarum penentu putaran, ada yang kecil. Jadi kalau dia berputar yang besar satu putaran, nanti yang kecil menunjukkan satu step. Satu putaran yang kecil satu step. Banyak. Ini ada. Kemudian untuk ketelitian, ada di setiap garis nanti nilainya ada di sini, ditandakan di sini. Ini tertulis 0,01. Baik. Setiap hasil jumlah garisnya dapat nanti diberikan dengan 0,01. Untuk satu kali 4 berapa? Tekanan atau begitu? Tekanan adalah positif, ke kiri adalah negatif. Dan untuk yang dipukul ini tentunya kerataan simetrisan ya. Oke, untuk lebih jelasnya Anda perhatikan dulu video yang saya berikan, diamati dan dipahami sehingga salah. Kita akan melakukan pengukuran kontrol pada bilangan cakram mobil yang alat ukurnya yaitu dial indikator yang perlu kita siapkan. Cara memeriksa kontrol bilangan cakram pada mobil yang remnya pakai cakram. Dial indikator. Pertama, pasang magnetnya diaktifkan posisi on. Terus sesuaikan posisinya, jaraknya dari luar dan sampai di sensor ukurannya 1 mm atau 1 cm. Kita perlu men-setting alatnya di indikator ini. Untuk jarumnya kita pastikan di posisi 0 agar paling untuk ukurannya, dan setelah itu kita putar 360 derajat piringannya dan sambil kita pantau jarumnya bergerak kanan atau ke kiri. Nah, karena ini piringan baru saja di trim matching atau dibungkus, tidak ada keolengan. Semisal ada keolengan, nanti nilainya jarum geser ke kanan atau ke kiri, tinggal ditambahkan aja. Hasilnya itu oke. Nah itu ya sekilas cara penggunaan alat ukur ini di
pentagram split. Ini fungsinya untuk beberapa hal, posisi pemasangannya. Kemudian untuk hasil pengukuran ini nanti Anda tulis, jadi nanti mencari yang namanya burnout ya, perolengan. Jadi bisa dilihat di materinya ada, Anda bisa baca dulu, kemudian nanti tulisnya. Satu, dua, dari pemasangan, penyetelan 0, posisi 0, sudah, kemudian baru dilakukan gerakan dari distriknya, ya, biasa tidak terlalu lain, berarti bagus. Kemudian berapa batas limitnya, Anda bisa lihat. Ini posisi 0, garis jarum penunjuknya di garis 0, diputar 360 derajat, satu putaran 0, dapat hasil gerakan tersebut ya. Kira-kira ada pertanyaan? Tidak ada? Gampang ya? Oke, jadi kalau ulangi lagi nanti akan lebih lancar ya, gampang, paham, bisa anak tahu cara menghitungnya. Kemudian nanti akan menentukan bahwa ukuran itu habis atau sudah habis. Oke. Kalau tidak percaya, Anda silakan melihat dari materi. Jadi dipahami dulu materi itu, fungsi dari alat itu, ya, komponennya dan lain sebagainya. Kemudian untuk cara kerjanya sampai hasil akhir contoh temukan. Oke, silakan Anda pelajari dulu dan perhatikan untuk di nomor 1. Jadi ini nomor 1 di tulis. Jadi hasil dari pengamatan nanti Anda cantumkan di situ. Itu nanti ada LKPD dan materi belajar dulu. Berapa? Belum? Ya. Nanti silakan. Coba diperhatikan untuk nanti pengisian daftar KPD-nya, perhatikan. Di sini ada beberapa pertanyaan, perhatikan di kolom. Setelah Anda pahami, Anda isi. Ya, di situ ada alat ukur yang digunakan, nanti apa namanya, kemudian yang diukur apa, kemudian hasil ukuran. Ingat nanti sampelnya dalam meter ya. Silakan dipelajari dulu bahan-bahannya dan materinya, kemudian baru Anda melakukan tugas yang pertama seperti itu. Jadi semua diperhatikan. Dari penilaian yang saya ambil nanti Anda jelas pertama menggunakan diagnosis ya. Kemudian untuk penilaian yang berikutnya tentang keaktifan Anda dalam menerima materi dan juga bekerja.
Di uji kerja ini nanti Anda tunjukkan bagaimana sikap Anda, keterampilan Anda dalam memposisikan dan sebagainya. Kemudian hasil dari uji kerja itu nanti kita lihat lagi di presentasi. Oke, Anda pelajari. Saya kasih waktu 20 menit. Jadi nanti belajar, Anda kerjakan tugas itu, kemudian Anda laporkan kalau selesai, kemudian nanti kelompok yang sudah siap bisa melaporkan hasil-hasilnya, jadi untuk bisa dipresentasikan dari awal. Paham ya? Kelompok 1 sudah selesai. Kita lihat. Ada pertanyaan? Dengan alat itu bagaimana? Ya, komponennya apa? Ini nggak bersih. Komponen daya indikator ya. 1, 2, 3 baca. Kemudian Anda lepas semua, dan lepas. Dan tidak kembali. Sudah komponen tarik ke atas. Kemudian tarik terus akan lagi. Satu. Yang mana dulu? Ya, dulu. Masukkan. Yang utama dipasang dulu. Oke. Kelompok yang lain sudah ditulis tadi. Komponen dari daya indikator bisa untuk nanti tinggal pengamatan langsung sebenarnya. Ya. Ya, kita terlibat dulu. Kemudian yang berikutnya. Oke. Dipasang. Benar sih pas. Dan pasang sudah kencang. Posisikan kesimetrisannya. Bahkan turun L, G yang sini matikan. Saya sudah cukup yang sini matikan kedua dulu disimetrikan. Nah, gitu. Oke, kita sekarang. Ya cukup. Ya ini ya. Ini untuk simetrisan. Oke, menyesuaikan tempat yang akan diukur nanti. Itu ada menghadap ke sana ke sini. Ke kanan ke kiri jangan sampai lupa ya. Bahaya ini kalau ada buka kanan lalu masuk ke. Jadi Anda harus paham dengan putaran kanan ini. Tarik ke kanan. Ya, jadi ini sangat penting sekali. Ini kemudian ini tombol on off untuk magnetnya. Supaya ya media yang dipasangkan itu nanti yang mengandung logam. Ya, logam ferro dan bukan ferro, bahkan memang yang kerja besi. Oke, nomor lain paham ya? Iya. Waktunya habis, silakan disiapkan. Komponen apa tadi yang sudah Anda pahami? Ya, tulis. Oke. 5 menit lagi. Nomor satu. Jadi nomor satu. Oke. Silakan Anda persiapkan untuk itu ada pertanyaan untuk uji kerja ya. Ada uji kerjanya ya. Oke. Anda lakukan. Silakan dapat digunakan. Anda akan dipakai untuk bengkel
menggunakan tembak selengkap-lengkapnya ya, bisa rapi-rapinya menggunakan tembak. Kita siapkan di sana. Anda melakukan unjuk kerja pengukuran menggunakan alat ukur daya indikator. Oke, siap? Oh, satu siap, dua siap, tiga siap. Oke, silakan ada persiapan, laksanakan. Oke, pembelajaran berikutnya adalah pelaksanaan unjuk kerja dengan menggunakan alat ukur daya itu adalah ukuran kata display. Kemudian untuk posisi seperti ini, posisi alat kerja begini, kemudian terbuka simetris dan bukan simetris, jadi karena media yang diatur. Jadi ini untuk mengetahui kawalan yang kecil. Kemudian setelah posisi itu Anda putar, diberikan tanam berdiri, kemudian ketika mati diberikan jauh dari tidak ada perlukan ini. Kemudian pointer disebutkan, kemudian angka 0 disebutkan sebagai jauh. Kemudian nanti dalam cara tersebut diberikan ini. Kemudian nanti diawali dari garis pertama, garis kita bergerak ya, sampai ada hasil apakah hasilnya positif atau negatif. Nanti Anda nanti data gerakan dari pertama atau dulu, kemudian nanti cek ini bisa pulang satu lagi berapa gerakan dari tersebut. Oke, ada pertanyaan? Ya. Silakan untuk dicoba. Untuk Anda setting dulu pertama, setting negatif dulu, kemudian nanti baru lihat hasil gerakan dari itu. Ya, silakan. Saya tunggu dulu. Oke, dulu ya. Saya tinggal dulu. Ini Anda bisa dulu, nanti kan fungsinya ini dan ini adalah kemudian ini untuk keseluruhannya. Ini beda. Oke, kemudian Anda pasangkan ini nanti kunci semua ya. Ini pilihnya jatuh. Ya, Anda geser. Jadi untuk kendalikan dulu, misalnya, dulu berpegang. Nah, kita magnet, kita pasang dulu, tempelkan, sudah mantap. Nah, ini sudah nempel. Nempel itu berarti jarumnya bergerak ini. Bergerak. Setelah itu baru Anda cari nolnya. Anda cari nolnya. Bisa nempel banget. Terus ini nolnya bisa pakai ke jarum. Dia bisa di nol. Sudah. Kemudian kalau sudah di nol, ini Anda gerakan 360 derajat. Ini nanti ada gerakan. Tekan. Dari nol berapa sih? Belum jalan. Oke, tapi masih bagus ini. Sedikit sekali ya. Oke, kita ulangi dulu. Untuk hasilnya kurang besar, kita tambahkan lagi makanannya. Oke, di dalam cari gerakannya. Ada gerakan? Ada berapa strip? Yang ketiga. Oke ya. Oke, lanjut lagi sampai satu terakhir. Kita berikan garis lagi, bisa ulangi lagi. Di sini. Ya.
yang kita cari. Ada gerakan? Ada. Nah, terus sampai seperti itu ya, satu putaran ya. Nanti ke kanan berapa, ke kiri berapa, ditulis. Ada, silakan Anda coba. Satu, kemudian apa pada dia? Tidak anu berarti tulis satu. Ya. Yang dicatat hasilnya ini seperti ini. Dia membantu gerakan. Berarti dia ada di pas total dulu, di pas total. Agak mundur sedikit lagi. Sudah simetris, terel. Ya. Ini terkali sih. Ya. Bawahnya diatur dulu singgungannya, pointernya pas belum. Singgungannya diusahakan di ya, belum. Ya. Belum. Pokoknya beratur belum. Ini ada gerakan ya. Nolnya dipasang di garis, nolnya dipasang di ke jarum. Ya sudah. Ya sudah. Kemudian kalau sudah nol, 360 derajat Anda gerakkan dari awal, beri tanda dulu. Oke, itu mulai awalnya, berakhir di situ juga. Ya, cukup. Silakan, lanjut. Ya. Ke kanan berapa? Satu step. Ada gerakan ke kirinya? Cek lagi. Ya. Ya, mulai. Bentar, gerakan ke kanannya berapa, ke kiri berapa? Tapi apakah perubahan? Bagus. Bagus. Bisa. Nanti ada batas limitnya nanti. Ya. Kiri. Satu Pak. Oke, sudah. Strip Pak. Oke, kalau sudah paham ya, tinggal besok. Satu kali lagi ditambahi tekanannya. Dibantu muternya, dibantu. Udah cukup ya? Oke, dilepas. Dipegang di bawah, dilepas. Omnya. Oke, silakan kembali ke tempat ini. Perhatikan, tadi sudah saya amati untuk pelaksanaan pengukuran menggunakan ventilator pada cakram listrik. Ternyata hasilnya bagus. Dia dari hasil pengukur tadi sudah menyatakan untuk hasil pergerakan dari jarum hanya satu step ke arah kanan. Oke, sama ya. Ini nanti dari run out-nya berapa? Selanjutnya melihat tadi ada saya kurangnya di sini, ada kurang cekatan ya di dalam memegang ini. Anda harus sudah posisi kuat semua, aman. Sudah simetris, sudah simetris. Anda siap menempelkan dan membayangkan posisinya agar pas. Ini ada buat dari awal pemasangan, perakitan komponen dial, kemudian pemasangan untuk memposisikan dengan cakramnya. Jika hasil akhir akan ketemu namanya run out. Run out-nya berapa? Kita lihat di depan sana
petunjuk, Anda lihat contohnya, dan menulis nanti ditunjukkan, presentasikan. Oke, ada pertanyaan? Tidak ya? Kita paham. Seperti itu. Kemudian kalau seperti ini, Anda sudah tahu bahwa pergerakan ini hanya bergeser beberapa sentimeter. Berarti nanti tanpa serat itu akan bagaimana? Aman ya? Enggak. Benar. Artinya habis itu rata. Jadi hasil putusannya itu akan sama. Kalau sama, kemudian dalam penerimaan nanti ada masalah. Kemudian yang ini sudah oke, yang sana bermasalah. Tidak seimbang. Jadi silakan lanjut untuk membuat pengukuran sama contohnya untuk dilaporkan antara presentasi ya. Tidak ada pertanyaan. Jadi itu mas-mas lagi. Banyak subscribe. Kembali ke kumpulan untuk melaksanakan tugas selanjutnya. Untuk kelompok 1, siap kelompok 1 untuk melaksanakan laporan berikutnya, yaitu presentasi. Silakan Anda presentasikan dengan kelompok lain dan kelompok lain untuk bisa menanggapi atau presentasi dengan tersebut. Ya, kelompok 1 silakan maju. Perwakilan video Anda ke bawah. Silakan aja. Disiapkan nomor 1. Mas tadi teman coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil pembelajaran hari ini tentang dial gig. Komponen yang terdapat pada dial gig ada 4 komponen utama. Yang pertama ada penyinggung, kedua ada jarum penunjuk skala, ketiga ada jarum penunjuk putaran, keempat ada bodi. Cara penggunaan dial gig: setelah disetting dial gig kemudian diposisikan pada komponen. Kemudian komponen yang akan diukur diberi tanda awal. Setelah itu diputar 1 putaran penuh atau 360 derajat. Kemudian setelah diputar 360 derajat, lihat hasil pengukuran yang tertera pada jarum pengukur. Jika jarum pengukur bergerak ke kanan berarti positif, jika jarum pengukur bergerak ke kiri berarti negatif. Sekian presentasi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus, daftar dulu Pak. Ayo, dari materi misalnya, bahasan materi. Ada pertanyaan? Ada ya? Jadi kalau tidak ada, perhatikan kembali ke tempat. Perhatikan. Jadi untuk mempresentasikan, Anda perhatikan ya, dari awal, dari pertama Anda memahami komponen, Anda betul-betul perhatikan, Anda tulis, Anda konsep, sehingga nanti betul-betul paham masalah demi masalah akan berselesaikan, gitu ya. Ya. Kemudian untuk unjuk kerja juga Anda pahami, tapi dari video bagaimana. Oke, untuk tugas berikutnya silakan Anda kerjakan lagi dari pertanyaan yang sudah saya berikan di situ. Data-nya silakan Anda amati, kemudian nanti dilaporkan. Anda dari nomor 1, 2, 3 masing-masing bekerjasama untuk satu kelompoknya. Jangan ketawa, jangan ketawa.
Ya. Lanjut. Satu, dua. Ini ada. Sudah tempatnya semua. Oke, untuk pembelajaran hari ini, kali ini sudah sampai pada akhir ujung, ya. Dari awal tadi sudah Anda lihat materi tentang dialek, dari PowerPoint-nya, dari videonya, kemudian pemahaman tentang komponen, kemudian unjuk kerja, ya. Bagaimana cara menggunakan alat tersebut di media sistem rem. Itu ada komponen rem, cakram yang perlu diawasi menggunakan alat tersebut. Di sini dialek sangat berperan penting. Tujuannya apa? Untuk mengetahui dengan karena disebabkan oleh gerakan yang kurang normal di kendaraan, ya. Jadi kendaraan di rem tiba-tiba ternyata goyang. Nah, yang satu sudah merapat, yang belum merapat, jadi betul ya. Jadi kelainan. Ini terjadi pada cakramnya. Dari awal misalkan dari ampasnya yang habisnya nggak sama. Nggak perlu dicek alat dengan menggunakan alat bayar. Ada semacam itu. Kemudian bagaimana Anda tadi melaksanakan kegiatan praktek tadi pengukuran, kira-kira ada kendala apa? Masih kurang cekatan. Di kelompok 4 masih kurang paham tentang settingannya, ya. Kelompok berikutnya kurang paham tentang penginginannya, ya. Kita nanti akan tinjau lebih lanjut. Kemudian kira-kira ada fungsinya nggak seperti ini? Alat bukti pilihannya nggak? Gimana? Fungsinya di tempat apa? Oke, ya. Pertama ya. Mobil atau motor ada, ya. Kemudian untuk Anda sendiri bagaimana? Kira-kira nanti akhirnya pada akhirnya saya kebetulan bekerja di suatu perusahaan yang menggunakan alat dan sudah paham. Oke, untuk ini kita akan nanti melanjutkan materi berikutnya tentang pengukuran nanti. Biar kita bahas lebih lanjut, ya. Jadi tidak ada pertanyaan dari materi awal sampai akhir, tidak ada, ya? Oke. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi Anda. Mudah-mudahan nanti bisa menambah pengetahuan pemahaman, kemudian Anda sampai bisa mendapatkan nilai-nilai yang cukup baik seperti ini, ya. Silakan Anda persiapkan untuk melakukan penertiban dan masyarakat. Diakhiri dengan berdoa bersama mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Doa selesai. Beri salam. Oke, selamat siang dan jumpa lagi besok. Hati-hati di jalan, ya, jangan mampir-mampir, langsung ke rumah masing-masing. Selamat berjuang. Selamat siang. Selamat.